Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya ibu sudah memberikan ringkasan materi mengenai materi sudut, yaitu nama dan unsur sudut, satuan sudut, dan jenis sudut. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan sudut. Nah, jadi langsung saja ya nak. Di sini memiliki soal yang pertama. Soalnya itu adalah banyak titik sudut pada gambar di samping adalah, ini opsinya, A 6 buah, B 8 buah, C 10 buah, dan D 12 buah. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan titik sudutnya ya. Nah, titik sudut adalah titik pangkal atau titik potong kedua garis. Jadi, ibu menggambarkan sebuah sudut ya, yang kita sebut dengan sudut PQR. Nah, seperti yang ibu katakan bahwasanya titik sudut adalah titik pangkal atau titik potong kedua garis. Nah, jadi inilah yang disebut dengan titik sudut, titik pangkal atau titik kedua garis yang saling bertemu ya. Nah, jadi ini kita sebut dengan titik sudut. Paham ya nak? Nah, jadi dari gambar ini bisa kita pahami bahwasanya setiap titik potong yang mempertemukan dua garis gitu ya di titik pangkal ini, itu disebut dengan titik sudut ya. Jadi ini titik sudut 1, ini titik sudut ya 2, kemudian ini juga ya dipertemukan oleh dua garis titik potongnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sehingga dari sini kita pahami bahwasanya banyak titik sudut pada gambar di samping adalah 12 buah titik sudut. Ya nak. Nah, jadi ini ibu jelaskan kembali kalau ini kita sebut dengan apa? RQ. Nah, RQ ini merupakan kaki sudut. Nah, begitu juga dengan PQ. PQ ini merupakan kaki sudut. Nah, sedangkan ruang yang di tengah, daerah yang diapit oleh yang dibatasi oleh kedua kaki sudut ini kita sebut dengan apa? Besar sudut. Nah, paham ya? Ini kita sebut dengan besar sudut. Sementara ini titik pangkal atau titik potong kedua garis kaki sudut kita sebut dengan titik sudut. Kemudian batas dari besar sudut itu kita sebut dengan RQ dan PQ ya. Ini garisnya kaki sudut. Nah, jadi ini kalau kita namai dengan sudut, nama sudutnya apa? Sudut PQR ya. Jadi nama sudut ini adalah sudut PQR atau sudut RQP. Kita fokuskan saja bahwasanya setiap yang di tengah itulah yang disebut dengan sudutnya. Jadi Q ya, karena kan dia berada di tengah kaki sudut, sehingga Q. Jadi kita cara menamakan sudut itu dari kaki sudutnya RQP atau PQR ya. Jadi ini dinamakan dengan sudut RQP atau sudut PQR. Paham ya nak? Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di
di mana soalnya adalah berdasarkan gambar di bawah ini terdapat pernyataan sebagai berikut. Nah, pernyataan yang pertama, sudut 1 sama dengan sudut ABC. Pernyataan kedua, sudut 2 sama dengan CBA. Dan pernyataan yang ketiga adalah sudut 3 sama dengan sudut ACB. Nah, di sini soalnya sudah tertera ya gambar segitiga dengan penamaan sudutnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk pernyataan di atas yang benar adalah. Nah, jadi pertama kita buktikan terlebih dahulu. Nah, ini kan sudut 1 sama dengan sudut ABC. Kita fokus di titik tengah sudutnya B ya. Nah, B ini apakah sama dengan sudut 1? Tidak ya. B itu adalah sudut 2. Jadi jelas ini salah. Nah, kalau misalkan dia berada di sudut 1, maka titik tengah sudutnya itu adalah A. A ya. Jadi sehingga kalau misalkan sudut 1 itu sama dengan sudut BAC atau sudut CAB. Jadi fokus aja di tengah-tengah nak. Nah, di tengah-tengah titik sudutnya. Nah, jadi ini salah ya. Ini salah. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, sudut 2 sama dengan sudut CBA. Perhatikan, sudut titik sudut tengahnya itu B 2. Jadi ini benar ya, CBA. Jadi ini CBA atau sama dengan sudut 2 karena posisinya di tengah-tengah yang dibatasi oleh atau yang dipotong oleh 2 garis atau dia dibatasi oleh 2 kaki sudut ya. Nah, jadi ini CBA benar ya. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, sudut 3 sama dengan sudut ACB. C titik sudut tengahnya C. Benar nggak sudut 3? Benar ya. Karena C merupakan titik sudut dari 3 ya. Nah, jadi dari sini kita pahami bahwasanya ini penamaan sudutnya benar sesuai ya. Jadi ACB kan di tengah-tengah nak titik sudutnya. Jadi ini benar sehingga untuk pernyataan yang di atas dengan penamaan sudut yang sesuai adalah pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya sampai di sini? Oke, baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, hasil dari setengah 3 dikali 13 derajat 14 menit adalah. Nah, sebelum kita menjawabnya, terlebih dahulu Ibu sampaikan sama kalian kembali bahwasanya satuan dari sudut adalah derajat. Derajat seperti ini ya. Di atasnya itu 0 gitu. 0 kecil. Jadi ini 1 derajat sama dengan 60 menit. Oke, rumus sebelumnya ya. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan, tapi Ibu ulangi kembali. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan ya nak simbol atau lambangnya. Nah, kalau misalkan menit itu dinotasikan matematika itu garis kecil di atas 1 aja. Kemudian kalau misalkan menit itu 2 garis kecil di atas. Tuh. Seperti koma gitu ya. Nah, jadi 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan 3600 detik.
detik. Karena kan 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit itu berapa detik? 60 dikali 60 menit dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Oke, kita lanjut untuk menjawab soalnya. Kita jawab ya. 1/2 dikali 13 derajat 14 menit. Ini terlebih dahulu kita kalikan 1/2 dikali 13 derajat, kemudian 1/2 dikali 14 menit. Kali, sama-sama dikali. Oke, kita turunkan ke bawah. Setengah dikali 13. Setengah dikali 13 derajat. Setengah dikali 14 menit. Setengah dikali 14 menit. Oke. Setengah dikali 13. 1 dikali 13. 13 per 2 derajat ditambah 1 dikali 14. 14 per 2 menit. Oke. 13 per 2. 6,5 atau 6,5 derajat. Ditambah 14 bagi 2. 7 menit ya. 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi satuannya adalah menit ya. Jadi 7 menit. Nah, karena ini hasilnya koma, tidak bisa dijumlahkan, maka kita harus mengubah setengah derajat atau 0,5 derajat ini ke menit. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini kita turunkan ya, 6 derajat 0,5 atau setengah ini kita kali ke 60 menit tak? Biar dapat hasilnya itu ke menit, ditambah 7 menit. Nah, 6 derajat turun ya, 6 derajat. Nah, 0,5 dikali 60 menit atau setengah derajat dikali 60 menit, maka hasilnya adalah 30 menit ya, ditambah 7 menit. Nah, kita turunkan kembali 6 derajat. Nah, kita perhatikan bahwasanya 30 derajat ditambah 7 derajat. Kan satuannya sama-sama menit. Ini bisa dijumlahkan ya, berarti 30 ditambah 7 sama dengan 37 menit. Oke ya, karena sama-sama satuannya adalah menit. Jadi inilah hasil dari setengah dikali 13 derajat 14 menit. Paham ya nak? Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke soal nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah hasil dari 2 kali 6 derajat 35 menit dikurang 3 dikali 4 derajat 21 menit. Oke, kita jawab. Nah, kita tulis kembali ya nak soalnya. 2 dikali 6 derajat 35 menit dikurang 3 dikali 4 derajat 21 menit sama dengan. Nah, kita kalikan 2 dikali 6 hasilnya berapa? 2 dikali 6 derajat hasilnya 12 derajat. Kemudian 2 dikali 35 menit hasilnya 70 menit dikurang 3 dikali 4 derajat. 3 kali 4 12 derajat. Oke. 3 dikali 21 menit sama dengan 63 menit. Nah, kita lihat di sini yang mana memiliki satuan yang sama. Nah, ini sama ya. 12 derajat dikurang 12 derajat bisa dikurang ya, karena mereka sama-sama memiliki satuan yang sama, sama-sama derajat, sehingga 12 derajat dikurang 12 derajat hasilnya 0 ya, jadi habis. Sekarang tersisa 70 menit dikurang 63 menit bisa ya, karena sama-sama satuannya adalah menit, sehingga 70 menit dikurang 63 menit hasilnya 70 dikurang 63 hasilnya berapa nak? 7 menit. Nah,
Maka hasil dari 2 kali 6 derajat 35 menit dikurang 3 kali 4 derajat 21 menit adalah 7 menit ya. Oke. Nah, untuk minggu depan, maksud Ibu, kita sudah masuki ujian bulan April. Nah, mengenai soal-soal yang akan masuk, ini akan tidak jauh dari soal-soal yang Ibu bahas pada hari ini. Kemudian juga kalian harus pahami jenis-jenis sudut ya, sudut tumpul, sudut lancip, kemudian sudut pelurus, sudut segitiga siku-siku. Jadi itu dipahami ya nak, berapa besar sudutnya. Itu bakal masuk juga di ujian bulanan April nanti. Nah, ini juga kalian membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal seperti ini ya nak, agar nilai kalian bagus dan memiliki peningkatan dari nilai sebelumnya. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WA pribadi Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan puasa ya nak. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.